Bentar, saya tak baca soalnya dulu ya, saya sampai lupa. Oh iya, Kak. Ada yang punya jawaban lain nggak? Tanggapan, ada yang mau mengomentari nggak? Bentar. Yang ditanya ini adalah Tebal lapisan yang dalam diperlukan. sebuah penanganan limbah radioaktif, limbah yang berupa padatan, ya kan? Padatan akan dilapisi dengan bahan kimia organik, dimasukkan storage, belum kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Berapa tebal lapisan diperlukan supaya dapat mengatasi transfer panas terjadi melalui lapisan tersebut? Asumsi bahwa limbah padat bentuknya bola, diameternya 2 feet, panas yang digenerasi 440 suhu permukaan, lapisan bahan kimia, penentuan panas konstan, suhu permukaan. Nah, jawaban saudara gimana tadi? Ini Pak, 0,114 feet. Ada yang mau mengomentari nggak? Silakan yang mau mengomentari. Ini bentuknya apa? Bola, Pak. Bentuknya bola, ya kan? Kalau bentuknya bola gimana? Kalau rumus saudara ini Q per A sama dengan K delta T per delta X. Ini delta X-nya ini apa ini? Tebal lapisannya, Pak. Ini kan kalau saudara, apa itu namanya? Bentuknya kayak yang ada di buku itu ya. Solid series. Kalau bentuknya bola, ini luasnya dari ketahui dah? Belum kan? Luasnya melalui itu, Pak, luas bola. Kalau bola nanti saudara kan bisa itu, nah apa namanya? Gunakan persamaan yang untuk bola, khusus bola kan ada itu ya. Q per A standar. Mungkin teman-teman ada yang punya jawaban lain. Silakan yang lain. Saya mau mengomentari, Pak. Siapa ini? Widya, Pak. Ya silakan, sebentar saya cek dulu. Saya tak nyari file sebentar ya. Sambil silakan kita diskusi dulu. Silakan. Izin share screen. Sebentar ya, Pak. Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah. Jadi untuk mencari tebal lapisan bahan kimia organiknya itu selisih D2 min D1. Nah, untuk mencari D2-nya itu gunain rumus yang ini, Pak. D2 min T1 sama dengan Q per 4 pita 1 per R1 min 1 per R2. Terus dimasukkan, kemudian ketemu R2-nya 1,128 FT, lalu D2-nya ketemu 2,256, sehingga ditemukan tebal lapisan kimianya D2 min D1, tebal lapisan kimianya 0,256 FT, Pak. Jadi saudara lihat itu kan bendanya di dalam itu kan solid ya. Iya. Di soal tadi kan solid ya. Iya, Pak. Limbah yang berupa padatan akan dilapisi dengan bahan kimia organik, dimasukkan storage sebelum kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Berapa tebal lapisan diperlukan supaya dapat mengatasi transfer panas terjadi melalui lapis tersebut. Jadi di dalamnya itu solid, dilapisi dengan solid gitu kan ya. Iya. Asumsi bahwa limbah padatnya itu berbentuk bola. Kemudian diameternya 2 feet. Panas yang digenerasi, berarti kan ini kan saudara kan limbahnya ini kan diameternya kan 2 feet. Berarti ini kan ini sama dengan R1 kan ya. Sorry, D1 kan ya.
Ini saudara menggunakan rumus Hi sama dengan 4 Pi K T1 T2 min T1 ya. Pak. Hi itu sama dengan, kalau bentuknya bola kan Hi per A sama dengan K dt per dr kan ya. Jadi kalau bentuknya bola, Hi per AA-nya kan 4 pi R kuadrat. Karena itu kan cross section kan ya. Kemudian kalau diintegralkan Hi per 4 pi dikalikan dengan K, betul, Hi per 4 pi per K, kemudian T2 per R1 Hi sama dengan, itu gak kebalik, T2 min T1 ya. Tidak itu, Pak. Bentar, itu harusnya kan Hi sama dengan Hi dikalikan 1 per R1 min 1 per R2 sama dengan 4 pi K T2 min T1. Bukannya T1 min T2 ya? Coba Iya, stop. Pak. Itu T1 min T2, Pak. Bentar, Widya ini nomor berapa NRP-nya Widya ini? NRP-nya nomor 1102, Pak. 1102. Itu betul lah itu T2 min T1, bukan T1 min T2. Tadi soalnya itu suhunya di dalam T1. Suhu permukaan luar 200. Itu kan suhu kan ya, suhunya kan itu kan suhu permukaannya kan 400 kan ya. Iya. Suhu permukaan itunya loh, suhu permukaan limbahnya kan 400. Kemudian suhu permukaan luarnya itu adalah 200, ya kan ya? Berarti terbalik ya, Pak. Berarti harusnya nanti mungkin hasilnya sama, cuman beda di tandanya. Berarti arah panasnya itu kan harusnya dari dalam keluar gitu kan ya? Ya. Nggak tahu, kalau dihitung saya belum ngitung ini berapa nanti. Coba saudara stop share ya, stop ya, Ya. share-nya. Jadi kan itu kan seperti ini kan ya, ada sebuah bola di mana ini aja. Saya share hari ini. Soalnya aja biar gampang. Jadi, kok ini ya? Salah. Ini kan seperti ini ya. Tapi bahan-bahan kimia organik. Ini bentuknya kan padat ya, sehingga ini kan konduksi ya. Ini bentuknya padat. Kemudian ini nanti dilapisi dengan bahan kimia organik. Berapa tebal lapis yang diperlukan supaya mengatasi transfer panas melalui proses tersebut. Ini kan yang ditanyakan ini kan ya. Ini tadi diameter pertamanya itu adalah limbah padat berbentuk bola.
Kemudian ini diameternya itu 2 feet. Panas yang digenerasi 440. Suhu permukaan. Ini maksudnya suhu permukaannya di sini kan ya, 400. Kemudian lapisan bahan kimia, konduktivitas panas konstan. K-nya ini adalah 0,02. Suhu permukaan luarnya itu adalah sini kan 200 ya. Ini T1, ini T2 ya. Kalau saudara kan min K dt per dr ya, karena ini bola ya. Di mana A-nya itu kan sama dengan 4 pi R kuadrat. Hingga nanti Q per 4 pi R kuadrat sama dengan min K dt per dr. Kemudian dr-nya dipindah, dr per R kuadrat sama dengan min K 4 pi dt. Di sini ada Q ya. Kalau ini diintegralkan, pada saat R1, otomatis ini kan jadi T1. Pada saat di sini R2, ini adalah T2 ya. Kemudian dari situ saudara dapat ini kan sama dengan integral R-2 dr dengan batas R1 R2 ini Q kan ya. Ini sama dengan Q dibagi min 1/R dikalikan dengan R pangkat min 1 dengan batas R1 R2 sama dengan min K 4 pi T2 min T1 ya kan. Minusnya kan ini hilang ya. Minusnya ini hilang. Sehingga Q kok 1/R ini. Min 1, ini kan min 2 plus 1 kan. Min 1, mohon maaf ini. Min 1 dikalikan dengan 1/R. Batasnya R1, R2 sama dengan K 4 pi T2 min T1. Berarti ini Q dikalikan dengan 1/R2 min 1/R1 sama dengan K 4 pi T2 min T1. Q-nya tadi 440. R-nya itu R2-nya nggak tahu. Kemudian R1-nya 2 feet. Berarti 1 ya, 1 feet ya. Saudara bisa lihat ini nggak? Tulisan saya ini nggak? Bisa, Pak. Bisa. Berarti kita satuannya betul nggak ini? 440 BTU per jam. Dikalikan dengan 1/R kan ya. R2-nya nggak tahu, R1-nya 2 feet. Berarti ini 1 feet. Ini nanti feet ya satuannya ya. 1/feet gitu kan satuannya kan ya. Ini sama dengan K. K-nya itu 0,02 BTU per jam feet derajat F. Ini BTU-nya hilang, jamnya juga hilang. Feet-nya kan juga hilang ini ya. Ini K 4 pi 4 dikalikan 3,14. Kemudian dikalikan dengan T2. T2-nya itu 200 min 400. Bentar, saya hitung dulu ya, sebentar. .02 dikalikan dengan
4 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 200. Min 50. 440 super R2 min 1 ini ya. Nah, dengan minus 550,24. Berarti ini kalau dibagi 440 sama dengan super R2 min 1 sama dengan minus 0,114. Super R2-nya sama dengan 1 minus 0,114. Jadi super R2 itu sama dengan 0,8858 fit ya ini ya. Sehingga R2-nya 1 dibagi 0,8858. Sehingga nanti R2-nya ini adalah 1,129 fit. R2-nya ini 1,92 fit ya, R2. R2-nya itu 1,129 fit. Yang ditanyakan tebal kan, berarti kan tebal itu sama dengan R2 min R1, sama dengan 1,129 min 1 fit, sama dengan 0,129 fit. Tadi kelihatannya kebalik, kelihatannya tadi anunya. Rumusnya tadi ya? Iya. Baik, ada yang mau didiskusikan? Saya stop. Nomor 2, silakan. Nomor 2. Ayo silakan nomor 2. Itu ya, apa itu namanya? Banyak sekali apa itu namanya? Masukan-masukan dari alumni itu ya. Ini banyak teman-teman itu yang percaya dirinya kurang. Jadi kalau diberikan kesempatan untuk tampil itu padahal ini kan lewat online ya. Itu agak susah. Nah, itu yang perlu itu yang menjadi kekurangan di dalam industri. Kalau misalnya di dalam segi teknikalnya itu bagus, tetapi ketika sudah diberikan kesempatan untuk ngomong, kesempatan untuk mimpin, itu banyak yang mustrat gitu ya. Itu makanya itu kan nanti akan kebawa pada saat kerja. Jadi saudara, ayo silakan. Nomor terserah mau nomor berapa, ada 2, 3, 4. Nanti kita selesai ini kita lanjut bahas soal yang lain. Pak, saya mau mencoba jawab nomor 3. Apa Baik, boleh? silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Baik. Apa sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Jadi itu kan diketahuinya X2-nya itu, bentar Pak, X2-nya itu 3 inch, dirubah dulu jadi fit jadinya 0,25, X2-nya 0,25 inch sama dengan 0,02083 fit. Kemudian Q-nya itu 50 BTU per hour fit kuadrat. Untuk T luar atau T1-nya 150 derajat Fahrenheit, terus untuk T4-nya itu 1500. Terus buat K1-nya itu 0,96, K2-nya 26, dan K3-nya 0,03. Pertama itu nyari R1 sama R2-nya dulu. Pakai rumus yang delta R1 sama dengan delta X1 per K1 kali A. A-nya di sini sama dengan 1 fit kuadrat. Jadinya R1-nya ketemunya 0,26, kemudian R2-nya 8 kali 10 pangkat min 4. Setelah itu dimasukin
ke rumus yang Q sama dengan T1 min T4 per R1 tambah R2 tambah R3, nanti R3-nya didapatkan 26,7392. Setelah dapat R3, maka nanti bisa dicari X3 dengan rumus R3 sama dengan delta X3 per K3 kali A. Jadinya delta X3-nya 0,802176 feet. Baik, ada yang mempunyai Odina. Odina ini NRP-nya 194. Iya, betul. Iya, Pak. Baik, ada yang punya komentar, mau komentari? Silakan. Saya sama, Pak. Cuma nanti hasil akhirnya saya jadikan ins gitu, nggak apa-apa, Pak? Jadikan in. Iya. Karena soal awalnya kan dalam bentuk ins. Jadi saya kembalikan ke ins. Tidak apa-apa sih. Pokoknya yang penting nanti satuannya konsisten gitu aja. Baik, kalau nggak ada rasa-rasa seperti itu ya. Jadi nanti Q total itu adalah R3 sama dengan delta T3. Ini R3. Ini nyari R3, saudara ya? Iya, Pak. Nyari R3. Itu T1 min T4. Q total itu adalah T1 min T4. RA, betul. RA. Terus tandanya Q itu minus ya itu ya? Iya, Pak. Kenapa kok minus di situ? Saya lupa soalnya sebentar, Pak. Gimana? Kenapa kok di situ minus? Udina? Iya, Pak. Gimana? Saya lupa alasannya kenapa, tapi saya itu karena waktu itu kan pas ngerjain yang tugas pertama dulu itu saya pakainya minus. Alasannya apa kira-kira? Saudara lihat itu arah perpindahan panasnya kemana? Arah perpindahan panasnya dari kiri ke kanan. Tuh, kok dari kiri ke kanan? Bentar, Pak. Arah ke dalam, Pak. Itu suhunya kan sudah kelihatan. Kan T1 150. Kemudian T4-nya itu adalah dinding luar furnace. Nggak salah tak gambar saudara itu? Kenapa, Pak? Gambarnya nggak salah.
Suhu pada dinding luar furnace dan suhu dinding dalam. Itu kan suhu dinding dalam itu kan berarti di itu kan. Dinding dalam furnace adalah fire break, dinding baja, kemudian dilapisi dinding isolator magnesia. Untuk alasan ekonomis, etilase yang melewati dinding komposit tidak lebih 50. Berapa tebal isi yang diperlukan bila suhu pada dinding luar furnace 150 dan suhu dinding dalam furnace 1500. Gambar saudara kebalik itu ya. Dinding luar furnace 100. Gimana, Pak? Hah? Berarti harusnya itu yang 1500 itu ada di kiri. Berarti yang di sini. Iya. Oh, baik, Pak. Jadi itu kan di dalam, itu kan arahnya ke arah sumbu X kan ya? Iya. Arahnya itu ke arah sumbu X. Sehingga nanti suhu itu kan sudah dijelaskan di soal suhu bagian dalam. 1500, suhu dinding luar adalah 150. Logikanya seperti ini. Katakanlah saudara naruh yang 150 itu di fire break, kemudian yang 1500-nya di luar. Kira-kira masuk akal nggak? Enggak, Pak. Enggak, wong ini tujuannya isolasi kok magnesianya, ya kan? Iya, Pak. Magnesianya itu tujuannya adalah untuk isolasi. Nah, kalau dia itu untuk isolasi, maka otomatis suhu di dalam luar itu adalah jauh lebih rendah daripada suhu yang di dalam. Kenapa? Karena panasnya biar tidak hilang, gitu kan ya? Makanya digunakanlah magnesia ini sebagai isolator. Sehingga suhu yang ada di dalam sini, bentar. Saudara bisa nggak? Stop nggak? Iya, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi kalau saudara lihat baca soal suhu dinding luar furnace 150. Kalau saudara tadi naruhnya 1500 di sini, terus kemudian 150 di sinilah. Fungsi dari isolator ini apa? Kalau seperti ini kan nggak seperti itu kan ya. Jadi fungsinya isolator kan untuk biar tidak ada kehilangan panas yang besar kan ya. Makanya isolator itu salah satu pemilihannya adalah apa? Mencari nilai K-nya itu yang kecil. Ini coba saudara lihat. K magnesia ini 0,03, sedangkan K fire break 0,96, K steelnya adalah 26. Ini kalau K-nya tinggi, ini transfer di sini itu cepat ini nanti. Saudara kalau mau menghitung nanti coba dihitung di sini ya. Katakanlah T2 ini T3 ini antara T2 dan T3 ini mungkin karena ini kan K-nya tinggi, jadi selisihnya mungkin tidak begitu banyak ya. Karena itu cepat transanunya. Jadi saudara pindah suhunya di dalam 1500, di luarnya yang 150. Dah, coba tadi saudara share screen lagi tolong anunya. Jawaban saudara. Ya, sebentar, Pak. Itu kan sudah sama ya. Itu kan sudah sama semuanya. Hi-nya itu sama dengan T1 min T4 dibagi dengan RA, RB, atau ini R1, R2, R3. Kemudian Hi-nya ini kan nanti positif kan ya, 50. Kemudian yang ini T1, T1-nya itu adalah 1500. Ya ini ini tandanya ini kan jadi positif. Yang ini dibalik 1500 min 150 kan jadi hilang nanti kan ya. Kan sama nanti hasilnya sama. Ini kan tandanya ada negatifnya yang kiri ini ya. Ya. Pak, hasilnya sama. Yang kiri ini negatifnya hilang kan, harusnya ini kan 50. Sama dengan
T1 min T4. T1-nya kan 1.500, T4-nya adalah 150. Ini kan saling menghilangkan ini nanti ya. Kalau saudara seperti ini kan 150 min 1.500, 1.350. Ini hilang. Kemudian yang ini negatif. Negatif dicoret. Artinya nanti Q 50 sama dengan 1.000. Berarti hasilnya nanti sama. Cuman secara konsep salah gitu ya. Konsepnya salah, tapi kebetulan nilainya sama gitu ya. Jadi Q-nya itu kenapa kok Q-nya tetap positif? Karena itu kan perpindahannya kan searah dengan sumbu X-nya kan. Jadi di temperatur bagian dalamnya itu 1.500, temperatur di bagian luar 150. Jadi kan mengalir dari perpindahan panasnya itu dari tinggi ke rendah. Jadi searah. Makanya disebut positif, makanya positif nanti di situ. Baik, terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Pak, itu kan A-nya kan nggak diketahui ya, Pak? A-nya nggak diketahui, itu kan konstan. Berarti kalau pakainya selain 1 itu boleh apa enggak? Boleh saja. Saudara masukkan A juga nggak apa-apa. Nanti kan hilang, kecoret. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih. Itu Q1. Ini kan nanti dikeluarkan jadi A ya. Nanti itu ya, kan munculnya kan ada faktor A kan ya. Kalau coba saudara stop. A-nya nggak diketahui di sini ya. Saudara tahu kan A-nya yang mana kan ya? Jadi kalau nanti itu A-nya kelihatan nggak diketahui bahwa A itu kan yang ini kan ya. A itu kan nanti yang katakanlah ini dalam bentuk seperti ini misalnya. A-nya itu adalah yang ini, yang tegak lurus ini ya. Yang tegak lurus terhadap Q-nya. Jadi tadi kan itu ada persamaan Q sama dengan T1 min T2 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3 kan ya. Ini saudara, ini keluarkan, ini nanti, kan ini ada fungsi A nanti ya. Q itu sama dengan T1 min T2 dibagi dengan, apa itu namanya? Dibagi dengan A ya, RA itu katakanlah delta X1 dibagi dengan K1 dikalikan dengan A, itu kan ya. Ini kalau dikeluarkan, delta X2 dibagi dengan K2 ditambah delta X3 dibagi dengan K3, ini kan nanti kan otomatis dikalikan dengan 1/A kan ya. 1/A. Saudara kan dapat nanti atau maksudnya saudara tadi asumsi A-nya itu tidak 1 gitu ya. Iya. Coba yang tanya tadi. Iya, Pak. Iya, di soal nggak diketahui memang. Jadi nggak masalah. Jadi berarti ini kalau misalnya saudara mau keluarkan, ini A-nya kan konstan kan ya? A-nya kan konstan. Sehingga kalau mau dikeluarkan kan sama dengan Q per A sama dengan T1 min T2 dibagi dengan ini. Ini kan sudah ada. Ini kan sudah ada nilainya kan ya. Delta X1 berapa, K1-nya berapa, ini ada. Yang nggak ada kan nanti delta X3 dibagi dengan K3-nya ada. Jadi nanti ketemu delta X3-nya itu berapa. Tidak masalah, nanti saudara mau menggunakan asumsi berapa, terserah ya. Baik, yang nomor selanjutnya. Saya, Pak. Nisaul. Iya, mau mencoba menjawab nomor 4. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya.
Misaul. 99 ya? Iya, Pak. Kok nggak bisa ya? Bentar, Pak. Kok nggak muncul share screen Nah, untuk PDF-nya ya, Pak? saudara meskipun apa? Ini sudah kelihatan, Pak. Sudah share screen-nya tapi filenya belum. Nah, ini sudah. Sudah ya, Pak. Untuk soalnya minyak pelumas dengan CP 2090 Joule per kilo K didinginkan dengan air dalam double pipe heat exchanger. Minyak pelumas masuk dengan T1 375 K dan T keluarnya 350 Kelvin. Untuk flow rate-nya 0,5 kg per second dan air pada suhu 280 Kelvin sebanyak 0,201 kg per second sebagai pendingin. Ditanya untuk luas transfer panas. Salah. Untuk diketahuinya CP-nya 2090 Joule per kilo Kelvin dijadikan kilojoule jadi 2,090 kilojoule per kilogram Kelvin, T1, T2, dan T air. Untuk gambarnya di mana ini gambarnya, Mbak? di gambar. Saya tidak gambar, Pak. Kurang ya, Pak? Ya, coba saudara gambar dulu gimana? Sebentar, Pak. Itu kan ada pensil itu. Oh iya, Pak, sebentar. Susah, Pak? Sebentar, Pak. Jelek, Pak, nggak bisa. Nggak apa-apa, yang penting ngerti anu delta T ini gimana. Sebentar, Pak. Untuk ini, Pak. Ini yang sebentar saya sambil baca soalnya ya. Minyak pelumas didinginkan dengan air dalam double pipe. Minyak pelumas masuk dan keluar heater pada suhu 375 dan 350. Ini gambar apa ini? Yang apa? Yang counterflow apa yang counterflow? Minyak pelumas masuk dalam HE pada suhu 375, 350. Air pada suhu 280 sebanyak, oke. Ya, terus. Nah. Untuk Q-nya sama dengan MCP delta T, sehingga didapatkan Q-nya sebesar 26,125 kJ per second. Untuk Q airnya sama dengan MCP delta T juga untuk mencari T1-nya, Pak. Jadi didapatkan 30, ini kenapa kok T1 min 280? Tadi kan saudara nulisnya masuk 375, keluar 350. Q itu MCP DT, di mana suhu masuk dikurangi suhu keluar, ya kan? Iya, Pak. 375 dikurangi 350. Tapi di kasus ini, kenapa kok saudara menggunakan suhu keluar dikurangi dengan suhu masuk? Oh, ini gini, Pak. Saya, Pak. Loh kan ini kan masuk dikurangi keluar gitu kan ya? Iya.
Iya, Pak. Yang ini keluar dikurangi masuk, berarti kan nggak konsisten. Karena alirannya kok counter current. Iya. Coba saudara gambar di bawahnya counter current. Sebentar, saudara, jawaban saudara coba. Yang counter current coba. Yang co-current, sorry. Untuk co-current-nya ini, Pak. Oh, saudara langsung ya? Iya. Kan sama itu co-current sama counter current. Tapi kalau counter current alirannya berlawanan, Pak. Yang apa? Counter. Counter current berlawanan. Coba saudara, bukan yang hitung tadi loh, G sama dengan MCP DT tadi loh. Iya. Saudara kan T in min T out. Iya kan? Iya. Saudara katanya menulis ini T1-nya di sini. Coba saudara gambar di bawahnya yang co-current. Co-current, Pak. Ya. Nah, ini apa ini? Co-current, Pak. Co-current? Iya. Co-current gambarnya gitu. Ya, Pak. Ini T1, ini T2. Duh, bedanya apa terusan? Gimana, Pak? Bedanya apa bedanya? Bedanya yang diketahuinya, Pak. Tuh, masa gitu? Jadi saya pakai yang sebentar, Pak. Oh. Jadi kalau co-current saya T1-nya 280. Untuk T1-nya dibalik, Pak. Tadi kan yang T2 280, kalau yang T1 yang dicari. Ya, tapi kalau gambarnya seperti itu apa? Kalau gambarnya seperti itu sama-sama counter current itu. Alirannya kan co-current itu kan berarti kan alirannya ke arah ya. Coba saudara stop dulu. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Jadi kalau aliran yang counter katakanlah ini double pipe ya. Katakanlah ini yang counter current. Kalau double pipe kan bukan sebenarnya kalau anu kan nyaman ya. Jadi ini kan di sini terus kemudian alirannya itu berlawanan dengan ini gitu. Arahnya berlawanan. Ini bisa caranya salah sana. Tapi kalau yang bukan current itu ini aliran misalnya panas, ini air dingin. Ini antara panas sama air dingin itu arahnya sama, arah sana semua. Ini namanya current. Jadi paralel, aliran itu paralel, alirannya itu salah. Dengan antara sudah panas dan dingin. Kalau tadi saudara gambar, saudara kembali semuanya. Itu kan sesuai berarti kan? Itu satu gambar saudara itu sama-sama current itu. Oh iya, Pak. Baik, kalau akan dilanjutkan. Nanya, Pak. Ya, silakan. Dan kalau alirannya dari bawah keluar ke atas, Mbak, Pak, ya, Pak, ya, Mbak,
begitu. Tapi kenapa menggunakan suhu masuk dan keluar, satunya menggunakan kurangi masuk tadi belum keluar. Kalau saya untuk aliran apa? Jadi ini ya bisa saudara itu kan karena udah panas masuk, ya kan? Udah panas masuk, berarti dia mau panas sama panas. Melepas. Tapi masih di lepas itu sama air dia diapakan? Diserap. Bisa melepasnya menyerap. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat sistemnya itu adalah apa namanya yang panas tadi, berarti heatnya kan keluarnya apa? Berarti kan panas yang diserap, panas yang dikeluarkan oleh udara panas tadi itu adalah jumlahnya sama dengan panas yang diserap oleh air, kan ya? Iya. Berarti satunya mengeluarkan, satunya menyerap. Berarti kan dari sekarang ya itu kan tandanya kan harusnya berlawanan. Intinya satunya positif, satunya negatif, itu aja ya. Iya. Coba saudara matikan dulu. Baik. Jadi ya, ini kan kata-kata ini panas, tidak panas masuk tadi, kemudian dia dingin. Lah ini panas ini kan lewat beberapa dari dia. Beberapa ini kan dia. Ini berarti ini kan banyaknya kan dari semua kata-kata tadi itu sudah berfungsi inilah saya 350 ya. Apa solusinya ini? 350 ya berapa? 350. Mestinya ini ada berapa? 280. Berdasarkan latihan untuk minyak kan sama dengan MCPD kan, masanya tadi ada, kemudian GCP-nya ada. Bingung. Jadi kita katakan yang kata-katanya kan kata-kata terflow kan. Jadi di sini suhunya 35, di sini 350, kemudian di sini 280. Terus kemudian berdasarkan kimia kan ya, dengan MCPD, M-nya berapa, M-nya tadi 0,5 kilogram per second ya, CCP, C-nya 2.400 joule per kilogram Kelvin. Kemudian delta T-nya adalah pada tadi 375 min 350. Nanti kita tinggal berapa. Untuk air itu kita harusnya sama. Kimianya itu adalah MCPD. Kalau di sini T masuk, dikurangi T keluar, berarti di sini harus sama. Kebutuhan air di sini bukan. Jadi di sini harusnya ada airnya berapa? Airnya dicari ya. T-nya yang dicari. Yang masih banyak air ini sudah ada. Airnya kan normal 201. CCP-nya air kan benar-benar ya. Dan tadi kan tinggi, itu kan 280 min keluar.
di sini apa? Kita kan melas panas kan. Yang ini menerima panas, berarti karena saudara di sini hadapnya positif, bersihnya harusnya negatif. Sama-sama yang menerima gitu. Sehingga kalau itu dirubah, nanti jadinya adalah T2 min T2 itu yang 280 sorry. T2 min 280. Karena ini satu melepas, satu yang menerima. Tapi jadinya sama jumlahnya gitu. Jumlah yang hasil dilepas sama dengan jumlah yang diterima. Bedanya apa? Bedanya jumlahnya saja. Satunya positif, satunya negatif. Nah, ini M sama dengan RM kapan? Air dan cuma tandanya aja yang berbeda. Sudah bersama belum? Insyaallah, Pak. Ya, sebentar tadi yang menanyakan bagaimana kalau gambar dari bawah tidak salah. Kalau gambar seperti ini, berarti apa? Ini adalah current. Karena aliran panasnya sama aliran dinginnya ini jalannya searah paralel. Kalau nanti alirannya seperti ini adalah karena kenapa? Karena ini ada pipa di dalam pipa dan aliran dinginnya berlawanan arah ini. Sehingga ini ada boleh saudara gambar ini boleh gambar ini boleh ya. Terserah saudara mau. Kalau sekarang kan sama dengan ini gambarnya. Jadi di sini dia 280, dan di sini 380, di sini ada 375. Oke ya. Silakan dilanjutkan nanti. Mungkin tidak sama nanti itu. Ini kan langsung saudara gantinya ya kan? Iya, Pak. Jadi T yang dicari ketemunya di atas 10,68. Untuk mencari ada data TERM-nya, data T1 dan data sensor perlahan, data T2 dan data sensor. Didapatkan data TERM-nya 67,022 kb. Kenapa harus menggunakan data TLM? Karena mencari A dengan rumus Q ini, Pak. Kenapa kalau menggunakan data TLM? Kenapa kok menggunakan yang lain silahkan jawab yang lain ya. Kenapa harus TLM? Dan saya nggak bisa. Saya nggak bisa nyoret-nyoret di sini ya, harusnya bisa loh ya. Bentar. Annotation-nya mana? Nggak mau. Oke, yang lain silakan mau menjawab kenapa kok harus menggunakan delta TLM. Sebentar, sebelum ke situ
Saya mau kok saya nggak bisa nih ya. Nulis ya di sini. Bentar, saya cari dulu. Security. Afif Dean. Ya, Pak. Kenapa kok harus menggunakan delta TLM di situ? Karena kalau menurut saya itu ada dua aliran ya, Pak. Sedangkan kalau menurut rumus yang utama itu kan delta T itu kan T akhir dikurangi T awal. Nah, karena ada dua fluida maka menggunakan delta T LMT itu, Pak. Kenapa kok nggak menggunakan delta T2 plus delta T1 rata-rata? Saya sambil nyari. Lebih akurat yang delta T LMT itu, Pak. Lebih akurat. Ahmad Habib. Gimana? Saudara sependapat nggak? Wilayah kenapa? Bentar ya, ini kok saya ingin nyoret-nyoret. Padahal saya sudah setting. Coba ya, ini praktek ya, praktek. Saudara kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Oh, berarti bisa kalau gitu. Enggak, saya ingin tadi di situ sekalian gitu. Tadi kan misalnya seperti ini ya. Saya nggak kelihatan, Pak. Saya nggak kelihatan, Pak. Kenapa? Ada, Pak. Oh, saya nulis ya kelihatan. Ya, ada. Bentar, jangan dimatikan share screen-nya. Saya ingin nyoba. Saya juga bisa share barengan. Advanced Sharing Center, sharing option. Coba ya. Sudah kelihatan belum saya? Whiteboard. Kelihatan, Pak. Kelihatan? Iya. Katakanlah tadi saudara kan ini ada delta T1 ya. Di sini ada delta T2. Katakanlah di sini tadi 60, di sini 40 misalnya. Berarti delta TLM itu adalah apa? Delta T2 min delta T1 dibagi dengan ln delta T2 per delta T1 gini kan ya? Halo? Iya, Pak. Kemudian kalau punya kasus seperti ini,
delta T2 sama dengan 60, delta T1 sama dengan 60. Berapa delta LM-nya? Nol, Pak. 0. Kenapa kok 0? Karena 60 dikurang 60. Kalau misalnya 0 dibagi dengan apapun, hasilnya bakal 0, Pak. Abdul Hafid. Fit, ada nggak Fit? Iya, Pak. Ada, Pak. Teman saudara menjawab ini nilainya adalah 0, Fit. Saudara setuju apa enggak, Fit? Katanya tadi alasannya delta TLM itu adalah delta T2 min delta T1 dibagi dengan non delta T2 per delta T1. Jadi kalau dikurangi 0 dibagi dengan berapapun hasilnya 0. Setuju nggak, Fit? Setuju, Pak. Setuju. Kalau nggak salah kalau 0 dibagi sesuatu jadi tak terdefinisi, Pak. Tak terdefinisi. Nah, saya mau nyari yang lain dulu. Hasira. Iya. Iya, Pak. Gimana, saudara? Berapa delta TLM-nya ini? Kalau delta ini berarti 0 per 0 jadi tak terdefinisi. Kalau 0 per... Kalau saya cek di ini apa kalau kan itu kan bawahnya len 1 ya? Iya, ini len 1. Kalau misalnya, iya, yang saya tahu kalau misalnya 0 dibagi berapapun jadinya tak terdefinisi. Baik. Ono Ismail anak gini. Ismail masuk gak? Halo Il. Ya, Pak. Gimana kabarnya Il? Alhamdulillah, Pak, sehat. Kamu di mana Il? Di rumah, Pak. Maksudnya di rumah di Cilegon apa? Kos-kosan apa Malang? Di Malang, Pak. Di Malang. Sama orang tua berarti Il? Iya, Pak. Gimana Il ini Il? Ya itu kan 0, Pak. Yang atasnya 0. Terus... Jangan lihat ini. Jangan lihat kerjaan temannya. Pokoknya berapa kira-kira nilai delta TLM-nya untuk kasus ini? Delta T2-nya 60, delta T1-nya 60. 0 per 0, Pak. 0 per 0 juga, berarti sama dengan yang ini ya? Kalau dalam 1 kan 0, Pak. Iya. Oke. Makasih, Il. Iya, Pak. Sehat ya, Il? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semangat, Il ya. Iya, Pak. Ada Prof. Sugeng gak semangat gue. Iksan. Hadir, Pak. Gimana, San? Saudara ini, San. Terus mari aja matan, San. Udah, Pak. Udah selesai, Pak. Aku tak bahasa Jawa, kamu kok jawab. Bisa, San? Ngerti, Pak. Dikit-dikit. Oh, jangan-jangan dari Jawa kamu ini, San? Bukan, Pak. Ya, San. Gimana, San, ini, San? Temenmu menjawab berapa orang tadi? Jawabannya tak terhingga 0, gitu, San. Saya ingin jawaban yang lain ini, San. 0, Pak. 0 juga. Waduh. Terus dari sekian ini, dari sekitar 37 ini, siapa yang mempunyai jawaban selain 0? Saya, Pak. Siapa? Ada. Berapa ada? Tak terdefinisi. Tak terdefinisi sama dengan ini lah. 0 atau tak terdefinisi. Ya. Sama lah dengan ini ya. Yang lain. Saya ingin jawaban yang lain. Selain 0 dan tak terdefinisi ini. Terhingga, Pak. Terhingga ya.
Awak mulai jawab langsung pakai bonus Il. Mesti hilang 5 Il kak. Saya, Pak. Kamu kalau bisa menjawab dengan betul selain ini Il, tak kasih bonus nanti Il, nilai Il. Waduh. Ya soalnya 60 kan minus 60, terus lem 1 0 per 0 Pak. Ya wes. Terima kasih Il. Gak jadi Il ya, maaf ya. Gak jadi Il. Kancamu Ismail nggak ngambil mana gak Il? Kenapa Pak? Temanku yang Ismail satunya itu loh, Ismail Arab itu loh, gak ngambil ini lagi Il. Ismail Masyab. Iya, yang dulu kan ada 2 Ismail kan, satu Ismail Arab, satunya Ismail awakmu Il. Iya. Gak ngambil lagi ya nanti. Oh nggak tahu Pak, dia udah lulus kali Pak mungkin. Kancamu siapa Il? Media Il. Kenapa Pak? Temanmu sekarang siapa? Media. Medi beda lab Pak. Lah, patah siapa sendirian ya? Sendirian Pak. Wes kerja no pabrik aku. Ya lagi proses Pak. Jadi teman-teman semuanya perlu diingat bahwa kenapa sih kok kita ini menggunakan delta TLM? Salah satunya itu adalah seperti ini. Ketika kita punya distribusi temperatur seperti ini delta T1, ini delta T2 ya. Distribusinya ini kan agak, kalau saudara lihat profilnya ini kan profil di masing-masing titik ini ya, di masing-masing jarak ini. Di sini, di sini, di sini, di sini itu kan beda ya. Di sini lebih kecil, lebih besar. Makanya kenapa kok kita menggunakan delta LMTD supaya apa? Supaya di sini deviasinya bisa diturunkan. Jadi nanti kita gunakan log min itu apa tujuannya? Karena apa? Karena ini deviasinya terlalu besar. Delta T-nya ini kan delta T1, di sini delta T2. Nah, kalau kasusnya seperti ini adalah seperti ini gambarnya. Mungkin nggak lurus ya. Ini delta T1, ini delta T2. Apa yang saudara dapat simpulkan dari 2 gambar ini? Gambar 1 dan 2 ini. Apa kira-kira? Ini kan delta T-nya kan ya. Ini delta T1, 2, delta T3, delta T4, delta T5, delta T6 gitu ya. Berarti ini kan delta T-nya tadi kan nilainya beda-beda. Mulai dari kondisi operasi di sini 1, di sini kondisi operasi 2, itu delta T-nya itu mempunyai penyebaran yang luas. Beda-beda. Makanya kita gunakan delta T LM itu adalah untuk ini, mereduksi ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini garisnya anggap sejajar ya, mungkin tidak terlalu lurus, tapi mohon dianggap ini adalah garis yang sejajar. Kalau garis yang sejajar, ini delta T1, ini kondisi 1, ini kondisi 2 ya. Di sini ada delta T2, ini delta TN. Di sini ada delta T3, delta T4, delta T5. Gimana nilainya? Sama, Pak. Sama. Konstan, Pak. Hah? Konstan. Kalau konstan berarti apa? Delta T saudara nyimpulkan apa berarti delta T di sini? Kalau di sini kan tadi menggunakan delta T sama dengan delta T LMTD kan, log min kan. Kalau di sini menggunakan delta T apa? Rata-rata, Pak. Ya ini kan sudah sama dengan delta T. Kenapa? Karena delta T-nya sepanjang garis ini, kondisi operasi 1 sama 2 ini kan sama. Delta T-nya ini sama di sini. Kalau delta T-nya sama, ya sudah. Berarti delta T LM yang ada di sini itu ya sama dengan delta T itu sendiri. Sama dengan 60. Masa ada delta T LM 0 itu ya?
Kan nggak mungkin kan ya? Bisa dipahami nggak logikanya? Bisa, Pak. Jadi kalau delta T1 dan delta T2 ini sama, berarti apa? Perubahan suhu di sepanjang garis ini itu sama. Mau di titik sini, di titik sini, titik sini, titik sini sama semua delta T-nya. Sehingga apa? Delta TLM ya sudah, ya delta T itu sendiri. Kalau kasus ini beda. Kenapa? Karena delta T di poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, sampai poin ke N ini beda-beda semua. Nah, kalau misalnya kasus jika delta T1 dan delta T2 ini selisihnya kecil, maka saudara untuk mencari delta TLM itu bisa menggunakan delta T rata-rata. Cukup sudah. Tidak perlu mengenali delta TLM lagi. Gimana, bisa? Paham? Paham, Pak. Baik, kalau paham kita lanjutkan lagi. Duh, mana share screen-nya tadi saudara hilang ya? Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Untuk mencari A yang tidak diketahui U dapat dimasukkan G-nya 26,125 kJ per second, dijadikan Joule dikali 1000 sama dengan U kali A kali 67,022. Untuk A-nya sama dengan 26.125 Joule per second dibagi 67,022 Kelvin dikali U. Nanti hasilnya didapatkan 389,793 meter kuadrat per U. Ini yang counter current. Yang co-current? Untuk yang co-current, untuk menghitung delta LMTD-nya itu didapatkan 63,056 Kelvin. Dengan mencari A sama seperti yang co-current. Didapatkan 414,311 meter kuadrat per U. Berarti dari sini dapat saudara simpulkan gimana? Jika saudara menggunakan counter current, didapatkan luas perpindahan panas yang bagaimana? Kalau counter current, luas perpindahan panasnya lebih kecil daripada yang co-current. Kenapa? Karena delta LMTD-nya lebih kecil, Pak. Delta LMTD-nya siapa yang lebih kecil? Co-current. Co-current lebih kecil? Iya, Pak. 63,056. Yang counter current. Loh, kalau delta TLM-nya kecil, berarti kan nanti butuh apa? Butuh A yang besar ya? Iya, A-nya besar, Pak. Delta TLM. Itu hubungannya dengan apa itu nanti? Resisten ya, driving force-nya, temperatur itu ya? Delta TLM-nya untuk co-current lebih kecil. Lebih besar apa lebih kecil? Untuk yang counter current lebih besar. Counter current lebih besar. Iya. Karena apa? Karena counter current itu apa? Driving force-nya gimana? Besar apa kecil? Besar. Besar ya driving force-nya ya untuk gradien temperatur ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Tinggal satu nomor, silakan. Saya stop share dulu, Pak. Terima kasih. Silakan. Nomor 2 silakan. Kurang nomor berapa tadi? Satu nomor pokoknya. Silakan, silakan. Saya, Pak. Silakan, ada. Izin share ya, Pak. Silakan. Ada.
Agda itu tulisannya NRP berapa Agda? Saya 110. 110. Tulisannya apa? Saya kontrol. AKHDA. Oke. Sudah ketemu. Silakan. Soalnya. Jadi soalnya ada tube bank terdiri dari 10 row tube, 10 row tip. Untuk TW-nya itu 85 derajat Celcius dengan udara atmosfer suhunya 20 derajat Celcius. Untuk velocity-nya 6 meter per second, diameternya 1,8 cm, untuk panjangnya 1,8 meter. Kemudian ditanyakan key dalam inline dan staggered. Kemudian karena SN dan SP-nya tidak ada di soal, saya asumsikan untuk saya mengasumsikan SN per D dan SP per D-nya 2. Dengan itu didapatkan SN dan SD-nya 0,036. Kemudian TB-nya 20 derajat Celcius ditambah 30 derajat Celcius. Asumsi saya itu 30 derajat dibagi per 2 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian TF-nya TW plus TB per 2. 85 plus 25 per 2. Hasilnya 55 derajat Celcius. Dari appendix, untuk udara pada suhu 55 derajat Celcius didapatkan rho-nya 1,079, mu-nya atau viskonya 2 kali 10 pangkat min 5, CP-nya 1,0074, K-nya 0,028, NPR-nya 0,703. Kemudian menghitung Vmax-nya. Vmax dengan rumus V kali SN per SN min D. 6 kali 0,036 per 0,036 dikurangi 0,018. Hasilnya 12 meter per second. NRE-nya rho dV max per Visco, yaitu sama dengan 1,079 kali 0,018 kali 12 per 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 11.653,2. Dengan itu, karena SN per D dan SP per D-nya saya milih 2, dihasilkan C-nya dan didapatkan C dan M-nya itu C-nya 0,254, M-nya 0,632. Dimasukkan dalam rumus H sama dengan K per D CN RE per M dikali NPR pangkat 1/3. Masukkan 0,028 K-nya per 0,018 dikali 0,254. 0,254 itu C-nya dikali NRE-nya 11.653,2 pangkat 0,632 dikali 0,703 pangkat 1/3. Hasilnya 130,526 W per M kuadrat Kelvin. Untuk 10 row tube dan 10 row tip, nilai hanya tuh 1 yang di tabel itu, Pak. Kemudian dicari luas permukaannya dengan rumus 10 kali 10 Pi kali D kali L. Hasilnya 100 kali Pi kali 0,018 kali 1,8. Didapatkan 10,1736 meter persegi. Untuk Q-nya memakai rumus H kali A TW per TB.
hanya itu tadi 1 yang didapatkan di tabel kali A-nya 130 hanya 130,526, hanya 10,1736 dikali 85 minus 55, hasilnya 39.837,579 watt. Kemudian untuk yang B, dapatkan C-nya itu 0,535, M-nya 0,556. Dimasukkan di rumus H, K per D, C kali NRE pangkat M, NPR pangkat 1/3. Didapatkan hasil hanya 134,9485 W per M kuadrat Kelvin. Hanya hanya sama dengan yang di atas, 10,1736 meter kuadrat. Dengan itu dihasilkan Q-nya 41.184,921 watt. Sudah? Iya, Pak. Sudah. Baik, ada yang mau menanggapi, mengomentari, silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Untuk tadi kan Mbak Ahda itu T-nya diasumsi apa nggak harus dibuktikan asumsinya itu udah benar apa belum? Apa udah gini aja? Wajib dibuktikan. Makanya saya ingin ada yang berkomentar gitu kan. Wajib dibuktikan itu. Karena tadi kan cuma trial, suhunya 30 kalau nggak salah tadi ya. Trial suhu udara keluar tadi kan 30. Ada betul nggak tadi? Saya mengaku kalau kurang, Pak, memang, Pak. Kemarin waktunya kurang, ya. Saya terlambat. Memang sebenarnya harus dibuktikan sampai konstan. Tapi setelah saya hitung ulang, itu hasilnya tidak jauh beda, Pak, nanti. Tapi memang saya ini salah. Kurang tepat. Jadi nanti langkah selanjutnya itu tadi kan heat balance pada kondisi di tancap kan ya. Nanti kita harus membuat heat balance pada kondisi air udara. Nanti saudara nyari nilai sesuai dengan di buku halaman berapa ya? Sebentar. Jadi nanti itu saudara harus buktikan bahwa suhunya itu sudah betul. Jadi nanti ada Q sama dengan MJP DT. Lah DT-nya ini nanti saudara dapat berapa nilainya gitu. Setelah DT-nya dapat, saudara tambahkan DT ini dengan suhu 20 tadi. Apakah sudah mendekati dengan suhu trial apa belum gitu ya? Bentar. Saya lupa halaman berapa ya. Bentar. ...252 kalau di C3. Langkahnya itu saudara nyari nilai AT kan ya. Jadi kita ini menghitung heat balance oleh udara. Di mana nanti tadi itu yang dilewati kan ada 10 ke bawah. Kemudian luasnya AT-nya itu ada panjangnya 0, berapa tadi saya soalnya. Bisa di stop. Ini kan ya. Ini kan yang diketahui kan udaranya ini kan pada suhu 20. Jadi tekanan atmosfer suhunya 20. Berarti kan ada 10 gini ya. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu ya. Ya nanti untuk menghitung heat balance udara, apakah saudara gunakan yang itu. Yang kan ini kan alirannya kan ke arah sana kan ya. Berarti nanti AT itu sama dengan
Jumlahnya kan 10 di sini ya. Arah nol tegak lurus berarti kemudian SN-nya tadi kan sesuai dengan yang saudara asumsi berapa dikalikan dengan panjangnya. Jadi kan kalau saudara lihat itu kan SN-nya kan ini kan ya. SN itu kan ini. Nah ini kan jumlahnya 10 ya. 1, 2, 3 ini ada 10. Dikalikan dengan SN-nya. Tadi asumsinya berapa SN-nya. Dikalikan dengan panjangnya. Panjang ini kan ada cup. Kalau tanpa anuan seperti ini ya. Ini ada aliran lewat gitu kan ya. Ada tumpukan lewat gitu ya misalnya ya. Sampai ini SN-nya kan yang ini kan ya. Dari tengah ke tengah. Nanti saudara kalikan ini dengan panjangnya. Panjangnya itu adalah 1,8. Nanti ketemu nilai AT-nya berapa. Nanti kemudian nyari masanya. Masa itu adalah rho V dikalikan dengan A. Nanti dapat masanya berapa. Saudara masukkan Hi udara. Itu adalah mCp dt. M-nya kan dapat dari sini. Ini masanya dapat dari sini. CP udara dari tabel tadi apendik A33. Terus kemudian saudara kan dapat Hi. Hi-nya ini, Hi-nya yang udara ini kan sama dengan Hi yang punyanya cup tadi ya. Sehingga nanti dapatkan nilai delta T. Nah, delta T yang didapat ini saudara tambahkan dengan T inlet. Tadi ini kan 20 ya. 20. Jadi T inletnya ini 20. Jadi nanti saudara dapat T-nya ini berapa? Jadi saudara ini dapat delta T ini berapa gitu. Kalau misalnya, hasil dari delta T, T2 itu adalah delta T tambah dengan T inlet. Kalau nilai delta T ini itu dekat dengan asumsi saudara, maka trial saudara sudah betul. Tapi kalau jauh, maka saudara perlu trial lagi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya lupa ini tadi belum saya record deh. Kalau di record mau saya masukkan di classroom lagi biasanya. Cuma beberapa kali saya sering gagal upload, makanya saya sekarang masukkan ke cloud. Baik, tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan contoh soal ya. Saudara bisa buka bukunya yang belum dibahas itu adalah kondensasi ya.
Ini tugasnya juga Classroom, bahas tugas. Dulu kan pernah ada tugas dengan saya. Tugas konveksi paksa. Yang submit cuma 36. Devi Indah belum submit. Kemudian maaf Pak, untuk ya, Mbak Devi Indah, untuk Mbak Devi Indah itu apa Pak? Cuti Pak, cuti. Boleh tak cuti? Nah itu soalnya infonya seperti itu Pak, Mbak Devi Indahnya sakit jadi nggak bisa ikut perkuliahan. Enggak, soalnya saya semester pertama cuti itu nggak tahu ya. Saya nggak pernah dapat itu tembusan surat cuti. Biasanya saya tanda tangan biasanya. Terus kemudian ada lagi yang nggak ngumpulkan itu Amelia. Amelia Eka, yang terlambat Haris. Eka. Amelia ada di sini nggak? Cuti juga, Pak. Bilangnya. Cuti ya. Soalnya nggak pernah ada ya permohonan cuti itu. Baik, untuk hari ini kita bahas aja dulu, bahas contoh soal yang ada di buku saudara. Kemarin belum sempat dibahas tentang kondensasi. Silakan saudara buka di bab 5 ya, bab 4 sorry. Halaman 265. Pak, mohon maaf itu untuk eksempel berapa ya Pak? 482.